Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya wa tarawih wal witr Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Allah anugerahkan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman. Dengan iman kita mudah untuk melangkahkan menuju masjid ini. Dan dengan iman hati menjadi ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkahkan ke Masjid Jami' Al-Muhajirin untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah mengikuti daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang kedua yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih dan juga salat witir. Mudah-mudahan dengan landasan iman dan juga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita serta nikmat syahadat wal afiat, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir benar-benar akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kultum Ramadan pada malam yang ke-20 ini, Al-Faqir akan menyampaikan yaitu tentang judul yang tadi telah disampaikan, yaitu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya. Artinya Al-Quran ini tersebut di dalam surat Yunus ayat 57 yang tadi telah saya bacakan di dalam muqaddimah. Al-Quran adalah merupakan yang disebutkan adalah sebagai mau'izah, adalah sebagai pelajaran. Sebagaimana di ayatnya tadi, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu. Artinya Al-Quran itu berisi tentang nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, termasuk akhlak-akhlak dalam kehidupan manusia. Maka Al-Quran itu diturunkan ketika pada saat jahiliyahnya penduduk
Arab Mekah atau kaum Quraisy yang pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah. Maka Al-Qur'anlah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Alaq. Di Gua Hira pada usia 40 tahun beliau sering bertahanut di dalam gua itu. Iqra, yang artinya bacalah. Kalimat ini bukan hanya disebutkan dengan ungkapan disuruh membaca, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di samping untuk dibaca Al-Quran itu, dan juga Al-Quran itu dijadikan sebagai akidah, sebagai tauhid, sebab kalimatnya adalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Artinya tugas yang diemban oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bukan hanya memberikan pelajaran-pelajaran tentang akidah, akan tetapi meluruskan kehidupan manusia yang sangat bertentangan pada waktu itu. Inilah tugas yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an itu sampai sekarang disebut mau'izatum mir rabbikum, adalah pengajaran dari Tuhan kalian. Oleh karena itu, seyogyanya kita mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an atau isi daripada kandungan Al-Qur'an itu. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu sebagai obat atau penyembuh, wasifaul lima fis sudur, dan sebagai penyembuh atau obat penyakit yang ada di dalam dada. Apa yang dimaksud dengan wasifaul lima fis sudur? Sebagai obat penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita. Kadang-kadang suka timbul keraguan di dalam hati kita. Ada rasa iri, ada dengki di dalam dada kita yang selalu mengoyak-ngoyak rasa keinginan kita yang begitu tinggi, padahal tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ada rasa ingin menjatuhkan orang lain, padahal kita tidak mampu. Orang yang akan kita jatuhkan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Al-Quran memberikan jawaban yang luar biasa. Ketika hamba Allah ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang memerintahkan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmatku, niscaya akan aku tambah, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat, maka kita laksanakan salat. Di Al-Qur'an diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum, puasa di bulan Ramadan, maka kita laksanakan. Al-Qur'an menjawab tantangan zaman. Segala problem atau masalah dalam kehidupan manusia semuanya dijawab di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu yang ketiga sebagai hudan, artinya sebagai petunjuk. Setelah wasifaul lima sudur wa hudan, artinya di sini petunjuk. Petunjuk. Kalau kita lihat Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sini disebutkan Al-Qur'an bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman, bukan petunjuk bagi orang yang bertakwa, akan tetapi Al-Qur'an disebutkan di sini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagi hukumnya wajib setiap manusia yang ada di muka bumi ini untuk mengamalkan Al-Qur'an, untuk mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Al-Qur'an maka dia ingkar. Bahkan orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an maka dia kafir.
Kenapa? Karena orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Qur'anlah yang jadikan kita sebagai petunjuk. Apa yang tidak ada dalam kehidupan kita? Semuanya ada. Bermasyarakat kita diatur dalam Al-Qur'an. Adab kita bertetangga diatur dalam Al-Qur'an. Berbuat baik kita kepada kedua orang tua itu ada dalam Al-Qur'an. Memberikan infak atau nafkah itu diatur dalam Al-Qur'an. Yang pertama untuk kedua orang tua, yang kedua kepada karib kerabat, yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian wal yatama wal masakin, kepada yatim, kepada orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya sebagai hablum minallah, tetapi juga Al-Quran sebagai hablum minan nas, sebagai perantara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah wahudau wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Al-Quran itu sebagai rahmat. Jangankan kita membacanya, kita mendengarkannya saja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Wa ansitu, diamlah, agarkan kamu mendapatkan rahmat. Artinya, kita mendengarkan mendapatkan pahala, apalagi bagi yang membaca Al-Qur'an. Akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. 3 huruf di dalam ayat yang pertama surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Di situ ada 3 huruf. Tetap Allah berikan pahala. 1 huruf balasannya 10 kebajikan. Lam 10, mim 10, berarti 30 kebajikan. Di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat baik di bulan Ramadan ini, maka dia berhak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang hendak melakukan kebaikan, maka balasannya adalah 10. 1 kebaikan dibalas 10. Begitu juga membaca Al-Quran, 1 kebaikan, 1 ayat, 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebajikan. Di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 dikali 10 dikali lagi 700. Mungkin bisa dihitung. Kalau alif lam mim saja sudah 30 kebajikan, dikalikan 10 sudah 300, 300 dikali 700 bajikan pahalanya. Yang tidak ada balasan pahala di bulan lain selain daripada di bulan Ramadan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah jelas tuntunan dari Al-Qur'an. Maka pelajarilah Al-Qur'an. Belajarnya saja pun kita termasuk golongan orang-orang yang baik. Yang disebutkan dalam satu buah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dua-duanya baik. Begitu juga orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Di samping dia membaca Al-Qur'an, dia mengamalkan isi daripada kandungan Al-Qur'an. Dia pelajari isi kandungan Al-Qur'an, dia amalkan isi kandungan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kehidupannya ketika dia melakukan sesuatu perbuatan di luar, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang petani, sebagai seorang pekerja, dia tidak lepas daripada ayat-ayat Al-Quran yang terdapatnya adalah aturan-aturan. Maka bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, dalam artian dia mentadaburkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi. Artinya di sini disebutkan, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat
akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat ini. Kesimpulannya adalah Al-Qur'an tujuannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah sebagai mau'izah, adalah sebagai pelajaran. Kemudian sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada dari sifat syirik, iri, dengki dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Kemudian yang ketiga sebagai petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kehidupan di akhirat kelak nanti yang abadi, agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini yaitu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.